Kita semua percaya bahwa Roh Kudus belum selesai di antara kita ya. Mari inginkan Roh Kudus lebih lagi gitu ya dalam hidup kita, juga dalam ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya ada rema-rema yang akan Tuhan taruh dalam hidup Anda, Bapak Ibu Saudara ya. Saya berdoa dan di bulan ini, di minggu ini saya rindu menyampaikan tentang Yusuf. Bagaimana Yusuf itu dikenal sebagai seorang yang berhikmat, Bapak Ibu Saudara. Dia memberikan sebuah usulan kepada seorang raja petinggi dunia, bahkan waktu itu Mesir menjadi pusat negara adikuasa seperti itu di zaman itu, Bapak Ibu Saudara. Karena keunggulan dari seorang yang bernama Yusuf. Ibadah yang pertama tadi saya menyampaikan tentang subtemanya mengenai the crisis solver. Orang yang hidup di masa krisis, Yusuf itu hidup di masa krisis sejak muda sampai dia berumur 30 tahun, dari umur 17 tahun sampai 30 tahun. Dia sepanjang hidupnya itu krisis terus, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Anda bisa tahu bahwa Yusuf ketika dia hidup di situasi krisis, dia tidak menjadi pribadi yang krisis. Dia tidak menjadi crisis maker. Dia tidak menjadi orang yang membuat krisis. Tapi justru Yusuf itu menjadi crisis solver. Seorang yang memecahkan sebuah krisis. Seorang yang memberikan solusi dalam sebuah krisis. Seorang yang memberikan jawaban di tengah semua permasalahan. Dan saya rindu setiap kita di tempat ini juga menjadi orang-orang yang demikian. Nah, di ibadah yang kedua ini saya rindu setiap kita menjadi orang yang menang di masa kelimpahan dan di masa kelaparan. Ya, orang yang menang di masa kelimpahan dan juga orang yang menang di masa kelaparan, Bapak Ibu Saudara. Nanti ibadah yang ketiga saya akan sampaikan mengenai orang kedua yang berkenan. Kalau Anda perhatikan, Yusuf itu tidak pernah menjadi orang pertama. Tetapi dia orang kedua, rasa orang pertama. Anda mengerti maksud saya? Dia orang kedua, tapi kekuasaannya, otoritasnya, pengaruhnya itu seperti orang pertama. Bagaimana Tuhan bisa memakai sedemikian rupa. Saya rindu jemaat Tuhan bisa diperlengkapi dan bisa bertumbuh. Tapi hari ini, di ibadah ini saya rindu menyampaikan bagaimana kita menang di masa kelimpahan dan di masa kelaparan. Kita tahu bersama bahwa waktu itu Firaun itu bermimpi dan kemudian Yusuf itu dipanggil mengartikan mimpinya. Betul ya? Dan di sana dikatakan bahwa akan terjadi 7 tahun masa kelimpahan dan akan terjadi 7 tahun masa kelaparan. Ada 7 tahun masa kelimpahan di mana gandum itu berlimpah ruah sampai tak terhitung banyaknya. Di Alkitab dicatat. Dan juga terjadi masa kelaparan di mana makin hebat kelaparan di negeri itu sampai kelaparannya itu tidak ada jejak-jejak kelimpahan di 7 tahun sebelumnya itu tidak kelihatan. Saking parahnya situasi itu. Nah Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar dari seorang Yusuf ini. Karena Yusuf itu bukan hanya menang di masa kelimpahan. Tapi Yusuf ini juga menang di masa kelaparan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita ini bisa menang di sebuah ketinggian, itu satu perkara. Tetapi kalau kita bisa menang di masa yang paling sukar atau titik rendah, itu baru kualitas Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita menghadapi ujiannya, bagaimana kita menghadapi jerat di dalamnya, tapi kita bisa menang. Saya mau setiap Anda di tempat ini, saya tentunya tidak mau setiap Anda di masa-masa sukar. Itu tidak pernah menjadi doa kita semua. Tetapi kalau kadang-kala ada sebuah situasi yang sukar, atau hari ini Anda di tengah sebuah situasi yang kelaparan, tanda kutip, atau masa sukar, atau mungkin hari ini Anda di masa-masa yang limpah sekalipun, biarkan Anda ditemukan menjadi orang yang menang. Amin. Mari buka bersama dengan saya Kejadian 41, ayat 46. Kejadian 41, ayat 46. Kita langsung lompat ya, ayat 46. Sampai 49, lalu kita lompat ayat 53 sampai 57. Ini dulu ya. Ayat 46, Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun Raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Wow.
Demikian limpah di masa-masa itu ya. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Lompat ayat yang ke-53. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan seperti yang telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, "Pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu." Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Ya, saya baca ada 2 bagian besar. Tadi yang pertama adalah masa kelimpahan, Bapak Ibu Saudara. Dan bagian yang kedua ayat 53 itu adalah bagian di masa kelaparan. Nanti ada lagi di Kejadian 47, tapi kita baca ini dulu. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi di masa kelimpahan? Anda tadi baca ya, sangat limpah. Betul-betul kalau Tuhan berkata masa kelimpahan itu masa yang berlimpah ruah. Sampai dikatakan tidak bisa terhitung lagi gandumnya. Tidak bisa dicatat lagi. Berapa lagi yang masuk, gak bisa Bapak Ibu Saudara. Karena begitu limpahnya. Dalam hidup kita, kadang-kadang Tuhan bisa bawa hidup kita kalau kita sudah mempersiapkan diri. Kalau kita sudah menjaga hidup kita sedemikian rupa. Tuhan bisa percayakan untuk membawa kita masuk di masa-masa kelimpahan. Anda ingat Yusuf ya. Yusuf itu 13 tahun di masa-masa pembentukannya. Dia 13 tahun di rumah Potifar dan juga di penjara. Tidak ada kemuliaan di sana Bapak Ibu Saudara. Tetapi Yusuf melakukan bagiannya. Saya bahas tadi di ibadah yang pertama. Yusuf melakukan bagiannya selama 13 tahun itu. Sehingga tiba waktunya Yusuf itu bertemu dengan Firaun Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan angkat, Tuhan itu angkat gak pernah tanggung Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan yang promosikan, Tuhan akan promosikan betul-betul setinggi-tingginya. Bukan soal kita harus kejar ketinggian. Tapi kita lakukan bagian kita. Tuhan akan bawa kita naik. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Dan ketika Yusuf di ketinggian, ketika Yusuf bertemu dengan Firaun, dia langsung dikatakan, engkau langsung jadi kuasa atas seluruh Mesir. Itu pegawai-pegawainya Firaun yang lain mungkin kaget. Ini orang baru ketemu dengan raja. Baru keluar dari penjara. Baru ketemu dan berkata-kata dengan raja. Tiba-tiba semua kekuasaan ada di tangan orang muda ini. Itu jenderal-jenderalnya, penasihat-penasihat raja, panglima-panglimanya terbelalak. Dan bisa jadi mereka nggak terima Bapak Ibu Saudara. Dia baru kenal, saya udah bertahun-tahun mengabdi kepada raja. Tiba-tiba dipercayakan kepada seorang muda usianya 30 tahun. Luar biasa. Dan ketika itu dipercayakan Bapak Ibu Saudara, Tuhan kalau percayakan, dia percayakannya langsung setinggi-tingginya. Kenapa Tuhan percayakan itu kepada Yusuf? Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Yusuf itu menerima kuasa, lalu kemudian dia menerima cincin meterai. Cincinnya Firaun itu dilepas, diberikan kepada Yusuf. Itu menjadi sebuah lambang. Apa yang Yusuf tekan dengan cincin meterai ini, ada semacam lilin begitu ya. Di zaman itu kemudian ditekan, itu akan menunjukkan simbolnya raja. Dari situ itu sebagai sebuah perlambangan bahwa ini sudah sah. Ini sesuai dengan restu raja, kira-kira begitu. Ini adalah lambang kekuasaan. Di mana segala sesuatu itu ada di tangannya Yusuf. Dikasih cincin meterai, diberikan pakaian lenan halus, lalu diberikan kalung emas. Lalu kemudian langsung mendapatkan kereta Firaun yang kedua. Kalau di negeri ini mungkin platnya nomor 1 ya. Kalau wakilnya saya nggak tahu nomor berapa ya. Ini nomor 2, kendaraan kedua. Kereta Firaun yang kedua yang diberikan.
Itu kalau Tuhan mau angkat itu benar-benar segala sesuatu Tuhan kasih Bapak Ibu Saudara. Permasalahannya siapkah kita Bapak Ibu Saudara. Kemudian dia mendapatkan nama dari Firaun. Dan kemudian dia langsung memperoleh istri dari seorang kalangan terhormat istrinya. Tiba-tiba seluruh hidup Yusuf berubah. Tiba-tiba dari seorang pesakitan di penjara, tiba-tiba dia diangkat menjadi seorang pemegang kuasa. Tetapi apa yang terjadi? Yusuf tidak berubah di hadapan Tuhan. Ini kuncinya Bapak Ibu Saudara. Kenapa Tuhan itu bisa percaya sama Yusuf? Karena 13 tahun Yusuf melewati masa ujiannya. Dan ketika dipercayakan Yusuf masuk dalam sebuah ketinggian, Yusuf tidak gagal. Bahkan Yusuf memenangkan 7 tahun masa kelimpahan dan 7 tahun masa kelaparan. Kita mau belajar sama-sama ya Bapak Saudara. Apa yang terjadi di masa kelimpahan itu? Perhatikan. Demikianlah Yusuf ayat 49 menimbun gandum seperti pasir di laut sangat banyak. Sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Ada 3 jerat yang saya catat. Bagaimana orang-orang itu ada di masa kelimpahan. Ada 3 jerat kalau kita enggak hati-hati. Kita bisa masuk jerat ini Bapak Ibu Saudara. Di masa kelimpahan, di masa berkat itu mengalir. Di mana rasanya kok mudah sekali dapat bisnis atau dapat promosi. Atau mungkin dapat Anda mencapai impian Anda. Rasanya itu semua ini adalah masa-masa terbaik dalam hidup saya. Inilah yang saya doakan, makasih ya Tuhan. Makasih CG leader saya, coach saya yang sudah mendoakan saya, makasih. Tuhan hari ini jawab doa saya. Ini adalah masa-masa yang penuh sukacita. Ini masa kelimpahan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, di masa-masa kelimpahan ada jeratnya. Nanti di masa-masa kesukaran juga ada jeratnya. Karena itu pastikan setiap Anda dan saya tidak masuk di jerat ini. Tiba-tiba ketika semuanya sepertinya mudah, wah gandum itu di mana-mana. Itu enggak tahu kenapa itu ya. Pasti karena pekerjaan Tuhan. Hasil panen yang ada di Mesir itu bisa berlimpah-limpah. Rasanya itu tidak ada satupun benih yang gagal. Semua benih itu pasti hasilnya yang terbaik. Sehingga berlimpah ruah. Tapi seringkali di masa-masa berlimpah ini, maka seringkali justru ada banyak orang itu tidak konsisten untuk menyimpan atau gagal untuk menabung Bapak Ibu Saudara. Atau gagal untuk berinvestasi. Jerat yang pertama adalah tidak konsisten untuk menyimpan atau menabung. Karena perhatikan, ini adalah 7 tahun Bapak Ibu Saudara. Anda bisa bayangkan di dalam situasi terus menerus, di dalam situasi tahun pertama, tahun kedua itu sukses terus Bapak Ibu Saudara. Bahkan makin banyak kalau Anda baca, tidak terhitung. Wow, rasanya semua itu masuk dengan gampang. Di masa-masa seperti itu, hati-hati. Karena bisa jadi kita merasa, saya masih punya banyak, gak perlu simpan. Saya masih punya, saya gak ngapa-ngapain, datang sendiri uangnya. Bisa jadi kita gak mau menyimpan, atau kita gak mau berinvestasi. Bagian yang kedua, apa jeratnya Bapak Ibu Saudara? Kita cenderung memiliki pengeluaran yang bersifat keinginan, bukan kebutuhan. Tiba-tiba pengeluaran kita, kebutuhan sudah pasti kita keluarkan, itu harus ya. Tiba-tiba pengeluaran kita tuh untuk keinginan. Mungkin prosentasenya bisa 2 kali lipat dari kebutuhan kita. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Karena di masa-masa kelimpahan ini kita pun harus menang. Kalau tidak untuk bersifat keinginan, kita menghambur-hamburkannya. Gak apa-apa gitu ya. Kita gak apa-apa, makan aja makan gitu ya. Walaupun makannya pesannya banyak, gak ada yang gak sampai habis semua, gak apa-apa dihambur-hamburkan. Saya tidak berkata bahwa kita tidak menikmati berkat yang Tuhan beri. Kita harus nikmati. Jangan terima berkat terus ketakutan. Aduh Tuhan, nanti saya kena jerat. Enggak Bapak Ibu Saudara ya. Tetap kita harus menikmati karena itu juga sebuah berkat dari Tuhan. Jadi kita harus mengelolanya dengan benar. Tapi kita gak boleh masuk dalam jerat ini. Lalu kemudian kita mengejar hal-hal yang sifatnya prestis berlebihan. Ya ini bagian yang kedua ini kurang lebih sama. Kita cenderung mengejar hal-hal yang sebenarnya itu perlu atau enggak. Pengeluaran kita ini tepat atau enggak. Atau kita pengelolaan ini sudah tepat atau enggak. Tiba-tiba di masa kelimpahan pengeluaran kita tiba-tiba juga ikut melimpah Bapak Ibu Saudara. Padahal sebelumnya enggak demikian. Hati-hati Bapak Ibu Saudara.
Jangan sampai terjebak dalam hal-hal ini. Tentunya kita bisa mengelola dengan baik. Suami istri sepakatlah, ya, sepakatlah diskusi bagaimana alokasi keuangan Anda, pengeluaran Anda, pengelolaan Anda di dalam bisnis dan pekerjaan mungkin, di dalam rumah tangga mungkin Anda sepakat dan Anda pastikan itu memang tepat. Ada masa di mana memang kita ini harus menyimpan, ada masa di mana kita harus menikmati, ada masa di mana kita harus tabur, ada masa di mana kita harus memberi. Ada bagian-bagian itu. Hati-hati jangan sampai masuk jerat ini Bapak Ibu Saudara. Bagian yang ketiga, jerat yang ketiga, itu sulit berkata cukup. Sulit berkata cukup. Gak apa-apa, mau lagi. Kita gak bisa berkata stop, kita gak bisa berkata demikian. Karena limpah, gak usah ngapa-ngapain, gandum di mana-mana. 7 tahun, itu lambang di mana, itu betul-betul kelimpahan yang sempurna Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan itu percayakan di tangan seorang Yusuf. Di tangan seorang muda yang dikatakan orang yang penuh dengan roh Allah. Dan itu dipercayakan di tangan Yusuf. Hati-hati dengan 3 jerat ini. Tidak konsisten dalam menyimpan atau menabung. Cenderung menggunakan hal-hal yang bersifat keinginan bukan kebutuhan. Cenderung menjadi konsumtif, menghambur-hamburkan. Bagian yang ketiga, sulit berkata cukup. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, saya rindu setiap Anda tidak masuk dalam area ini. Lalu apa yang dilakukan oleh Yusuf? Anda perhatikan ayat 46. Apa yang dilakukan oleh Yusuf? Bagaimana dia mengendalikan, bagaimana dia mengelola di masa-masa kelimpahan ini. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, Raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun itu, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Ya, pertama yang dilakukan Yusuf mengelilingi seluruh tanah Mesir. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Saya nggak tahu, mungkin bisa jadi waktu itu Yusuf mengelilingi didampinginya oleh Potifar mungkin. Karena kan Potifar ini kepala pengawal istana. Ya, saya nggak tahu, itu pasti menjadi sebuah hal yang sangat ironis ya waktu itu ya. Karena dulu Potifar, Yusuf itu bekerja di tempat Potifar. Ini bisa jadi Alkitab tidak mencatat. Saya membayangkan waktu itu. Mungkin Potifar hadir di situ terkaget-kaget karena ternyata dulu budak saya ini jadi pemimpin saya hari ini. Dan kemudian Yusuf mengelilingi tanah Mesir. Perhatikan, Yusuf itu menjadi kuasa atas seluruh Mesir Bapak Ibu Saudara. Tentunya Yusuf memikirkan industri, sektor pertanian di Mesir dia pikirkan. Tapi enggak hanya itu yang dia pikirkan. Dia harus memikirkan tentang keamanan negeri itu. Dia harus memikirkan untuk hukum di negeri itu. Dia harus memikirkan tentang bagaimana seluruh sektor yang ada di negeri itu. Bagaimana penyimpanannya, bagaimana keamanannya, bagaimana negosiasi satu dengan yang lain. Bagaimana berkomunikasi, bagaimana pengaturan ini dan itu ada di tangan Yusuf. Karena seluruh kuasa itu ada di tangan Yusuf. Firaun pada saat itu hanya menjadi seorang figur atau simbol. Tapi semua yang mengerjakannya itu di bawah kekuasaannya Yusuf Bapak Ibu Saudara. Jadi semua dihandle sedemikian rupa. Ini orang yang luar biasa, saya membayangkan. Ini pekerjaan yang besar sekali dikerjakan oleh seorang muda ini. Seorang yang baru berusia 30 tahun. Dan dia melakukan segala sesuatu. Waktu dia mengelilingi, apa yang dia lihat? Dia lihat kota-kota di daerah Mesir. Dia lihat potensi, dia melihat peluang. Oh, tanah ini harusnya bisa dikerjakan seperti ini. Tanah ini mungkin bagusnya tanamannya seperti ini. Dia melihat siapa orang di bawahnya. Dia melihat tim-tim yang ada di bawahnya. Dia melihat potensi atas orang-orang yang dia pimpin. Waktu dia mengelilingi itu Bapak Ibu, dia mengenali ladangnya. Dia mengenali siapa yang bersama dengan dia. Dan dia melatih orang-orang itu untuk berlari bersama dengan dia. Karena punya PR yang besar. 7 tahun masa kelimpahan, 7 tahun masa kelaparan. Hari ini apa yang ada di tangan kita Bapak Ibu Saudara? Kalau apa yang ada di tanganmu, mari belajar kelilingi. Kuasai Bapak Ibu Saudara. Apa yang ada di tangan Anda hari ini, mari betul-betul perdalam. Kalau mungkin Anda harus kerjasama dengan baik. Kita harus belajar sesuatu, belajar Bapak Ibu Saudara. Yusuf ini bisa seperti ini, karena Yusuf memahami bahasa Mesir. Selama Yusuf di rumah Potifar, mau gak mau dia harus belajar bahasa Mesir. Dia harus belajar budaya Mesir. Dia harus menyesuaikan diri. Dia orang asing, dia orang Ibrani, bukan orang Mesir.
Tapi ketika dia ada di sana, dia bisa memimpin semua orang Mesir. Anda bayangkan, kalau tiba-tiba pemerintah kita dipimpin bukan dari Indonesia, kira-kira seperti itu. Itu yang terjadi di zaman itu. Tapi hari itu Yusuf melakukan bagiannya dengan luar biasa. Dia melakukan semua analisa, dia melakukan semua pencatatan, bagaimana pengupahan dan sebagainya. Anda pikirkan Bapak Ibu Saudara, apa yang ada di tanganmu hari ini? Mungkin Anda perlu kelilingi sekali lagi. Lihat dengan baik. Mungkin ada yang Anda belum lihat dengan cermat. Mungkin kalau Anda lihat sekali lagi, Anda tiba-tiba mendapatkan ide. Oh harusnya tuh seperti ini lebih efektif cara seperti ini. Ternyata kalau selama ini kurang efektif ya. Ternyata ada pengeluaran-pengeluaran yang gak perlu. Kita kelilingi Bapak Ibu Saudara. Lalu apa yang dilakukan oleh Yusuf? Tanah itu, ayat 47. Mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Ya, Yusuf tidak berhenti dari hasil yang bertumpuk-tumpuk itu. Ayat 48, maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir. Lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap kota disimpan di dalam kota itu. Bagian yang kedua, Yusuf ini disiplin dan konsisten Bapak Ibu Saudara. Ketika dia berkata kepada Firaun, simpan 1/5. Maka dia melakukan hal itu. Itu harus ada kontrol yang baik, betul ya? Kalau dia berkata simpan 1/5, kalau tidak ada pengontrolan yang baik, bisa jadi orang di bawahnya tidak mau nyimpan 1/5. Atau menyimpan lebih, atau kurang dari 1/5. Itu perlu ada sistem kontrolnya. Gimana dia memanajemen seluruh negeri. Saya membayangkan ini orang brilian. Karena dia adalah orang yang penuh dengan roh Allah, katakan amin. Anda pun juga orang-orang yang penuh dengan roh Allah. Saya percaya setiap kita juga dipercaya seperti Yusuf. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dia melakukan hal ini. Bagaimana dia bisa merumuskan 1/5 itu Bapak Ibu Saudara. Saya merenungkannya. Kok Yusuf itu bisa di depan Firaun langsung keluar idenya ya. Ini orang hebat. Kenapa? Karena selama 13 tahun, waktu dia masih mengelola sebuah rumah, skala yang lebih kecil, dia sudah mengelola dengan yang terbaik. Saya percaya ide 1/5 itu sudah keluar ketika dia di rumah Potifar. Dan kemudian dia pindah ke penjara. Dia juga mengelola dengan cara yang sama. Cuman beda posisi Bapak Ibu Saudara. Makanya dia sangat terlatih, konsisten. Dia punya manajemen. Orang yang demikian ditaruh dimanapun selalu berhasil. Makanya kenapa gak heran Tuhan taruh dia di tempat yang sangat tinggi. Istana Firaun. Dan untuk dia mengatur segala sesuatunya. Ini orang bisa dipercaya. Dan dia tetap Yusuf yang sama. Yusuf yang menggunakan hikmat Allah. Karena itu dia berkata, simpan 1/5. Simpan 1/5. Anda pikirkan ya, simpan 1/5. Saya merenungkan itu. Itu harus ada metode penyimpanannya. Kalau tidak, bisa jadi yang disimpan pertama, harusnya yang masuk pertama, itu akan keluar pertama. Betul ya, first in, first out. Supaya kalau nanti selama 7 tahun tidak disimpan dengan baik, bisa jadi gandumnya rusak. Bisa jadi gandumnya membusuk. Dan tidak bisa digunakan. Itu kalau enggak orang memikirkannya. Cuman simpan-simpan tanpa pikir, maka bisa jadi rusak. Tapi Yusuf memikirkannya. Sehingga semua bisa teratur dan memberi makan bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Karena Yusuf memikirkannya Bapak Ibu Saudara. Hari ini apa yang ada di tanganmu, kita harus pastikan itu disiplin dan kita harus konsisten. Kalau berkata bahwa wah hari ini nabung cuma 1/5 artinya apa? Kalau Anda konsisten Bapak Ibu Saudara, itu akan menjadi berkat yang akan menjaga hidup Anda. Hari ini apa yang ada di tanganmu, pegang, simpan yang memang harus menjadi bagian Anda. Pegang, simpan, investasikan Bapak Ibu Saudara. Kami mendisiplin. Setiap kami mengelola berkat yang Tuhan beri. Pertama-tama kami berkata ini untuk Tuhan. Kami disiplin sampai hari ini. Persepuluhan, persembahan, penaburan itu menjadi bagian kami. Karena itu kami gak akan mungkin ngajar. Kami gak akan minta jemaat kalau kami gak lakukan. Tapi bagian yang kedua, setelah itu adalah kami menabung Bapak Ibu Saudara. Berapapun itu, sekecil apapun itu, tetap menabung. Gitu ya. Itu yang kita lakukan Bapak Ibu Saudara. Karena memang itulah firman Tuhan. 1/5 itu adalah sebuah angka yang mungkin sepertinya kecil, tapi realistis. Ada orang yang berkata begini sama saya. Wah, kalau saya nabung, saya mau nabung itu kalau bisa 50% sampai 70%. Saya berkata, wow, jadi kamu hidupnya gimana? Jangan setiap hari makan mie instan loh ya. Mengerti maksud saya? Kalau nanti saya pokoknya mau nabung sampai 50% dari penghasilan saya, atau kalau bisa 60 sampai 70. Tapi ternyata dalam perjalanan ya gak bisa diambil lagi gitu ya. Ya ternyata gak cukup diambil lagi. Ujung-ujungnya
kembali ke 1/5. Bapak Saudara. Bisa jadi demikian. Maka 1/5 juga adalah angka yang realistis. Seperti itu. Lakukan ini Bapak Ibu Saudara. Tetap disiplin dan konsisten untuk menyimpan atau investasi atau menabung. Bagian yang ketiga. Pikirkan ya, Anda lihat. Yusuf itu menyimpan di kota-kota. Hasil daerah setiap tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Artinya ada sebuah distribusi kekuatan. Yusuf tidak mengumpulkan sebuah kekuatan di satu pos. Kalau terjadi sesuatu, misalnya terjadi penyerangan gitu ya ke Mesir. Mereka tahu itu lumbungnya. Begitu diserang habis semua Bapak Ibu Saudara. Tapi Yusuf mendistribusi kekuatannya. Dia memetakannya. Dia tahu bagaimana meletakkan orang-orang yang kuat atau kota-kota yang kuat untuk bisa menjadi lumbung yang berikutnya. Artinya tuh Yusuf mengatur sedemikian rupa, dia memanage supaya kalau seandainya terjadi sesuatu, kita masih punya cadangan, kita masih punya kekuatan yang lain. Anda nangkep maksud saya? Bagaimana Yusuf melakukan seperti itu? Oleh karena hikmat yang Tuhan taruh, ada manajemennya, ada pelaporannya, semua dilakukan seefisien mungkin. Dan bagian yang terakhir ayat 49, demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut sangat banyak. Sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Bapak Ibu Saudara, ketika kita melakukan bagian kita, ketika kita setia melakukan bagian kita, menyimpan, berinvestasi, menabung, nanti ada cara Tuhan. Tuhan akan bekerja untuk melimpahkannya. Sampai kita itu gak bisa hitung Bapak Ibu Saudara. Artinya hari ini lakukan bagian kita. Gak usah berpikir, cuma sedikit. Masa saya nabung hanya 100.000. Kalau itu Anda setia, satu kali tabungan Anda akan menjadi sebuah berkat dan jawaban bagi hidup Anda. Bahkan memberi makan orang lain. Jangan pernah remehkan berapapun nominal. Setialah Bapak Ibu Saudara. Dan Yusuf melakukan itu. Saya membayangkan untuk setia menyimpan di masa kelima itu gak mudah. Mungkin tahun ketiga pegawainya berkata, Tuanku, tidak ada tempat lagi untuk menyimpan gandum. Tidak ada tempat lagi. Gak usah simpanlah, cukuplah Tuhan. Ini sudah gak tahu lagi mau disimpan di mana. Tapi Yusuf tak berkata, simpan, bangun lumbung yang baru. Yusuf bangun banyak lumbung. Dia gak akan menyerah karena dia tahu ini adalah kehendak Allah. Sampai akhirnya dikatakan, tidak terhitung lagi. Saya percaya ada kelimpahan yang datangnya dari Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saya minta setiap Anda, saya rindu setiap Anda menjadi orang-orang yang menang di masa kelimpahan. Baik, itu adalah bagian yang pertama dan bagian yang kedua. Ya, ayat yang ke-53. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, mulailah datang 7 tahun kelaparan seperti yang telah dikatakan Yusuf. Jadi masa kelimpahan sudah berakhir, tiba-tiba masuk dalam masa-masa kesukaran. Ini masa di mana kadang-kadang di hidup kita ini gak selamanya selalu limpah. Kadang-kadang kita juga, kadang-kadang di masa harus berjuang dan bergumul. Tapi masa kelimpahan maupun masa kelaparan atau kesukaran, ini baik untuk kita Bapak Ibu Saudara. Kalau di hidup kita ini, kita hanya taunya limpah. Kita gak akan tahu apa artinya, kita cuma tahu ketinggian. Kita gak tahu apa artinya di titik terendah. Kita belum lulus ujian Bapak Ibu Saudara. Tapi Yusuf melakukannya. Ada 3 jerat di masa kelaparan. Di masa kesukaran ada 3 jerat yang saya catat. Yang pertama-tama di masa kelaparan atau kesukaran ini. Orang-orang yang di masa-masa penuh pergumulan, bahkan sangat hebat dikatakan di Alkitab. Yang pertama adalah fokus pada kepentingan sendiri atau egois. Kita akan cenderung melihat ke diri kita sendiri. Gak usah mikirkan orang lain, saya punya banyak kekurangan. Keluarga kita gimana? Rumah tangga kita gimana? Sekolah anak gimana? Kita akan fokus kepada diri sendiri di masa-masa kelaparan. Hati-hati dengan jerat ini Bapak Ibu Saudara. Keegoisan itu tidak pernah menjadi cerminan anak Tuhan. Tentunya kita harus mengelola, jangan sampai kita memberkati orang lain, melayani orang lain, lalu kemudian anak-anak kita kelaparan. Tidak demikian tentunya. Tetapi kalau kita punya spirit yang kemudian menjadi egois, kemudian kita pagari hidup kita fokus kepada diri kita sendiri. Itu bukan kehendak Allah. Itu bukan kebenaran Bapak Ibu Saudara. Di masa-masa kelaparan ini, di masa-masa kesukaran ini yang sering terjadi. Yang kedua, karena masa-masa kelaparan dan kelimpahan, kita tuh cenderung khawatir. Cenderung ketakutan. Sehingga apa yang terjadi?
kita jadi sangat perhitungan Bapak Ibu Saudara. Saya tidak berkata kalkulasi, budgeting tidak penting. Itu penting. Kita harus merencanakan dengan baik. Justru kalau kita merencanakan keuangan kita dengan baik, kita sedang merencanakan untuk siap diberkati Tuhan lebih lagi. Tapi kalau kita tidak merencanakan pengeluaran, keuangan, pengelolaan kita dengan baik, kita sedang merencanakan untuk kita ini tidak diberkati Tuhan Bapak Ibu Saudara. Anda mengerti maksud saya? Sehingga kita orang-orang yang di masa kelaparan, jerat yang kedua itu jadi perhitungan. Segala sesuatu itu dihitung sampai 0,000-nya dihitung gitu ya. 0,00 apa artinya? Gak ada artinya. Koma-komanya sampai dihitung. Saking jadi perhitungan. Semua jadi pegang. Semua jadi memegang yang ada padanya. Gak boleh keluar. Semuanya dihitung, ketat. Itu jerat yang kedua. Jerat yang ketiga. Jerat yang ketiga di masa kelaparan. Kelaparan tahun pertama. Kalau nanti Anda baca kelaparan tahun pertama, mereka masih punya uang. Kelaparan tahun kedua, ketiga, mereka sudah gak punya uang untuk beli gandum. Karena bangsa Mesir tidak menyimpan seperti Yusuf. Kemudian mereka mulai jual. Mereka gak punya lagi uang. Mereka tukar hewan mereka dengan gandum. Ya, di masa-masa itu sampai susah sekali. Di masa-masa kelaparan, kesukaran, jeratnya adalah menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Tiba-tiba kita tabrak semua nilai, kita kompromi semua kebenaran demi capai tujuan. Saya kan lagi butuh, kalau saya nggak lakukan ini, anak saya nggak bisa sekolah. Dengar baik-baik. Apakah itu betul-betul jalan dari Tuhan? Ataukah karena semua ketakutan dan kekhawatiran menghimpit Anda sehingga Anda mengambil jalan pintas, jalan yang melawan kebenaran? Ini jeratnya Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kemudian kita korbankan kebenaran kita dengan Tuhan demi memenuhi keinginan kita. Karena Tuhan juga berperkara dalam hidup Anda Bapak Ibu Saudara. Karena itu kita harus lakukan bagian kita. Hati-hati dengan 3 jerat ini di masa kelaparan. Apa yang dilakukan oleh Yusuf? Kita buka ya, Kejadian 47. Saya bahas dengan cepat ya, Kejadian 47. Kejadian 47 ayat 14. Maka Yusuf mengumpulkan segala uang yang terdapat di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, yakni uang pembayar gandum yang dibeli mereka. Dan Yusuf membawa uang itu ke dalam istana Firaun. Bagian yang pertama, bagaimana kita menang di masa kelaparan. Hidup berintegritas Bapak Ibu Saudara. Yusuf itu sangat dipercaya. Di masa kelimpahan lewat, masa-masa kesukaran, orang datang ke Firaun, Firaun berkata datang kepada Yusuf. Yusuf sangat diandalkan oleh Firaun. Tetapi Yusuf membawa semua uangnya ke istana Firaun. Tidak ada yang masuk ke sakunya Bapak Ibu Saudara. Ini orang betul-betul lewati masa ujian. Kalau hari ini di masa-masa kesukaran, mungkin Yusuf berpikir, ini Firaun kalau nggak ada saya, apa cerita? Gimana nasibnya dia kalau nggak ada saya? Bisa kan dia berpikir demikian? Saya semuanya yang berpikir ini, saya yang melakukan semuanya ini, saya yang kontrol, saya yang planning, saya yang manage segala sesuatunya. Bahkan sampai menentukan nilai tukar dan sebagainya. Semua di tangan saya. Tapi Yusuf tetap jaga hidup integritasnya. Dia tetap serahkan semua uangnya ke istana Firaun. Tidak ada satupun yang dia ambil. Bagian yang kedua, ayat yang ke-15. Setelah habis uang di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, datanglah semua orang Mesir menghadap Yusuf serta berkata, berilah makanan kepada kami, mengapa kami harus mati di depanmu sebab tidak ada lagi uang. Jawab Yusuf, jika tidak ada lagi uang, berilah ternakmu, maka aku akan memberi makanan kepadamu sebagai ganti ternakmu itu. Jadi waktu itu mereka sudah gak ada uang. Ini kelaparannya makin hebat Bapak Ibu Saudara. Mereka sudah gak ada uang untuk beli gandum. Yusuf berkata, beri hewanmu. Lalu Yusuf menentukan nilai tukar. Hewan ini dapat berapa gandum. Ini orang hebat. Jadi ketika semua uang sudah ada, dikatakan semua uang di Mesir dan di Kanaan itu sudah di istana Firaun. Karena bangsa-bangsa itu juga mencari makan di Mesir. Anda bisa bayangkan Mesir itu tiba-tiba menjadi negara yang adik kuasa waktu itu. Oleh karena seorang muda ini.
Dan kemudian ketika itu terjadi, orang-orang menukarkan hewannya dengan gandum. Di masa-masa kelaparan, di masa-masa kesukaran, Yusuf itu tetap produktif, Bapak Ibu Saudara. Dia tetap bekerja. Dia tidak kemudian melihat ke kanan dan ke kiri dan menyalahkan orang lain dan berkata, yang sana itu mungkin harusnya bisa diatur lebih baik. Mungkin dia memarahi tim di bawahnya atau anak buahnya. Enggak. Yusuf tetap bekerja dan produktif di masa sukar. Hari ini apa yang ada di tangan Anda hari ini mungkin belum breakthrough. Mungkin Anda masih seperti merintis, belum lihat apa-apa. Anda mungkin masih melihat semuanya begitu gelap, benih semua. Anda belum menikmati hasil. Tetap kerja Bapak Ibu Saudara. Tetap produktif, pikirkan apa yang bisa saya lakukan. Yusuf ini enggak berhenti, kalau Anda baca ayat selanjutnya. Kalau Anda baca, dia sudah enggak, hewannya sudah habis Bapak Ibu Saudara. Tahun yang kedua, tahun berikutnya sudah enggak ada lagi hewan. Dan orang-orang itu sudah gelap mata. Kami cuma punya tanah, kami cuma punya diri kami. Dan Yusuf berkata, dia beli tanahnya. Dan dia mempekerjakan orang-orang ini. Yusuf tidak berhenti bekerja. Dia tetap mengelola yang terbaik Bapak Ibu Saudara. Walaupun itu di masa sukar. Bagian yang ketiga, ayat 23. Berkatalah Yusuf kepada rakyat itu, pada hari ini aku telah membeli kamu dan tanahmu untuk Firaun. Inilah benih bagimu supaya kamu dapat menabur di tanah itu. Jadi ketika Yusuf itu membeli tanah, Yusuf itu memberikan benih bagi mereka untuk menabur di tanah itu, Bapak Ibu Saudara. Bagian yang ketiga, Yusuf itu di masa-masa kelaparan, dia tetap membantu kesukaran orang lain. Yusuf itu membagi benih dan kemudian dia memberikan edukasi. Nanti ya, kalau kamu sudah punya hasil, 1/5 bagi ke Firaun. 1/5 serahkan kepada Firaun. Apa yang dilakukan Yusuf ini Bapak Ibu Saudara? Di masa kelimpahan sampai masa kelaparan. Makanya Yusuf itu dipercaya Tuhan memberi makan sampai ke bangsa-bangsa. Seluruh dunia waktu itu kelaparan. Dan datangnya ke Mesir dan diberi makan dari gandum yang di tangan Yusuf. Karena apa? Yusuf itu orang yang menang di masa kelimpahan. Tapi di masa kelaparan dia juga bukan orang yang gagal. Dia justru orang yang tetap menabur, orang yang tetap membantu kesukaran orang lain. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara? Apa yang hari ini Anda alami? Di dua area ini, pastikan setiap kita tidak terjerat Bapak Ibu Saudara. Tapi justru kita mengalami kemenangan oleh karena hikmat yang datangnya dari Tuhan. Amin. Amin. Saya ajak semuanya bangkit berdiri. Kita sama-sama hampiri Tuhan. Haleluya. Makasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Ajari setiap kami umat-Mu untuk kami menjadi orang-orang yang mengelola di dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Ada masa-masa yang tidak bisa kami kontrol di hidup kami. Ada masa-masa yang tak terduga yang tiba-tiba datang. Ada berita-berita yang mengejutkan. Ada hal-hal yang kami seakan-akan tidak punya persiapan untuk menghadapinya. Tetapi kami tahu Tuhan ada bagian yang bisa kami kontrol. Ketika Roh Allah memenuhi kami. Membuat kami menang di dalam semua situasi. Baik itu situasi kelimpahan maupun situasi kelaparan atau kesukaran. Tuhan ajari kami untuk terus berpaut kepadamu. Untuk terus mengandalkan-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya ketika Tuhan menaruh Roh Allah di hidup kami, itu akan mengalir menjadi jawaban buat banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku. Walau belum ku melihat, namun kuasa
hadapan Tuhan. Kalau Anda di masa-masa kelimpahan, mari jadilah orang yang bisa dipercaya. Kalau Anda di masa-masa kelaparan, marilah menjadi orang yang justru hidup penuh integritas. Justru hidup di dalam kekuatan dari Tuhan. Justru menjadi orang yang tetap produktif, tidak berhenti. Menjadi orang yang justru membantu dan peduli dengan orang lain. Di masa-masa ini, di setiap musim ini, saya berdoa setiap Anda, tidak ada seorang pun yang gagal. Tapi Anda menjadi orang-orang yang melewatinya. Dan Anda akan membagikan kesaksian kepada banyak orang. Di masa kelimpahan, tidak membuat Anda berubah di hadapan Tuhan. Anda tetap orang yang sama, orang yang cinta Tuhan, orang yang suka melayani, orang yang mengasihi orang-orang di sekitar Anda. Orang yang terus berapi-api dalam Tuhan. Itu orang-orang yang sungguh-sungguh teruji, Bapak Ibu Saudara. Saya mau setiap Anda ibadah doa ini menjadi orang-orang yang berkemenangan di setiap musim, di setiap area dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari angkat kedua tangan Anda. Kita datang di hadapan Tuhan. Haleluya. Tuhan, hamba berdoa bagi setiap umat-Mu siang hari ini. Tuhan, bawa setiap mereka dalam segala situasi yang hari ini mereka hadapi. Baik yang mereka di masa-masa mungkin pergumulan, kesukaran, kelaparan, maupun juga orang-orang di masa-masa kelimpahan, di masa-masa kegemilangan, di masa-masa di mana berkat tercurah. Tuhan, aku berdoa untuk seluruh umat-Mu di tempat ini. Tidak ada seorang pun yang gagal melewatinya. Tapi setiap mereka menjadi orang yang berkemenangan. Karena mereka mencapai tujuan ilahi. Bukan hanya fokus kepada diri sendiri. Kami berdoa ya Tuhan, karuniakan hikmat. Tuhan, karuniakan ide. Tuhan, karuniakan strategi. Karena kami percaya bagi siapa yang kekurangan hikmat, kami memintanya kepada Allah. Hari ini kami meminta kepadamu dan curahkan bagi umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus tercurah hikmat bagi setiap umat-Mu. Atas setiap hubungan keluarga mereka. Atas setiap pekerjaan mereka. Atas setiap bisnis yang ada di tangan mereka. Kami berdoa ya Tuhan, mampukan. Sehingga apa yang ada di tangan mereka, Tuhan buat berhasil. Seperti Engkau membuat Yusuf berhasil di dalam setiap pekerjaannya. Tuhan nyatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati setiap umat-Mu. Setiap apa yang ada di tangan mereka, kerjakan ya Tuhan. Kerjakan ya Tuhan, sehingga setiap mereka ditemui sebagai orang-orang yang berkemenangan. Dan dari hidup mereka, mereka akan memberi makan banyak orang. Tuhan, aku berdoa, Tuhan pakai umat-Mu siang hari ini menjadi orang-orang sedemikian tinggi dipakai Tuhan. Sedemikian rupa dipercaya Tuhan. Tapi gak pernah berubah sama Tuhan. Tetap jadi anak Tuhan yang cinta, yang rendah hati, yang mau melayani Tuhan. Apapun yang dipercayakan, Tuhan pakai setiap umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Makasih ya Tuhan untuk hikmat yang tercurah. Hamba percaya hamba akan mendengar, hamba akan melihat jalan-jalan yang dibukakan. Hamba akan mendengar hikmat-hikmat yang baru, ide-ide yang brilian mengalir. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, ada ide-ide yang baru yang datangnya dari Tuhan, tercurah atas setiap umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Makasih ya Tuhan, makasih ya Tuhan, kami mengucap syukur, haleluya.